Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dalam program Cari Cerdik. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Dalam pembelajaran 1, kita akan belajar tentang 1. Kosakata tentang lingkungan sehat di sekolah. 2. Menirukan gerakan menyapu. Yang ketiga, mengelompokkan bangun datar. Perhatikan percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Setelah memperhatikan percakapan berikut, ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, kegiatan apa yang akan diikuti oleh Dayu dan teman-teman? Jawabannya, lomba kebersihan antar kelas. Yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Jawabannya, segera bergotong royong untuk persiapan mengikuti lomba. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatnya adalah atau jawabannya adalah setuju. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Jawabnya, kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Yang kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Jawabannya, kebersihan kelas akan selalu terjaga. Selanjutnya adalah kosakata yang berhubungan dengan kelas yang bersih. Ada kemoceng, kain pel, dan vas. Mari kita cari makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah kemoceng. Kira-kira kemoceng itu apa ya? Ya, kemoceng adalah pembersih debu. Yang kedua, kain pel. Kain pel kira-kira apa maknanya? Ya, kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Yang terakhir adalah vas. Apa artinya vas? Vas adalah tempat bunga. Jadi itu makna dari kosakata kemoceng, kain pel, dan vas. Selanjutnya kita akan belajar gerakan menyapu. Nah, perhatikan gambar di samping adalah gerakan menyapu lantai. Dalam gerakan menyapu lantai ada beberapa gerakan. Yang pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, gerakan tangan, yaitu gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya, gerakan kaki, yaitu gerakan kaki menyilang ke kanan dan ke kiri. Jadi itu adalah gerakan menyapu lantai. Gerakan menyapu lantai akan lebih menyenangkan jika diiringi oleh musik. Ada beberapa alat musik yang bisa untuk mengiringinya, yaitu yang pertama adalah gendang. Yang kedua adalah rebana. Yang ketiga tamborin. Yang keempat adalah tifa. Jika tidak ada alat musik tersebut, kita dapat menggunakan
alat musik sederhana. Misalnya, botol plastik yang diisi dengan biji-bijian, galon air, rangkaian tutup botol kaca, dan sebagainya. Berikut contohnya seperti ini. Ini rangkaian tutup botol kaca yang dibuat menjadi alat musik. Yang kedua, ini botol aqua galon yang bisa digunakan untuk musik juga. Jadi kalian bisa mencoba di rumah melakukan gerakan menyapu lantai dan diiringi dengan alat musik. Selanjutnya adalah bangun datar segi 3 dan segi 4. Perhatikan dinding dari gendang membentuk pola segi 3 karena di situ ada 3 ruas garis. Alat musik tifa juga memiliki pola yang ada di dinding. Alat musik tifa adalah segi 4 karena ruas garisnya ada 4. Sekarang kita coba tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Perhatikan bangun datar A sampai I. Sekarang kita lihat bangun datar A termasuk kelompok yang mana ya? Ya, bangun datar A termasuk kelompok banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Sekarang yang B termasuk bangun datar yang banyak sisinya 3, sudutnya 3, dan titik sudutnya 3. Sekarang yang C termasuk banyak sisi 4, sudutnya ada 4, titik sudutnya juga ada 4. Sekarang yang D. Ya, D termasuk yang banyak sisinya 3, sudutnya juga ada 3, titik sudutnya juga ada 3. Sekarang bangun datar yang E. Termasuk yang banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga 4. Sekarang yang F. F termasuk bangun datar yang mempunyai sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Sekarang yang G. Ya, G termasuk bangun datar yang mempunyai sisi 4, sudut 4, dan titik sudut juga 4. Sekarang yang H. H termasuk bangun datar yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Sekarang yang I. I termasuk bangun datar yang mempunyai sisi 4, titik sudut 4, dan sudut 4. Kalian sudah paham ya tentang ciri-ciri bangun datar segi 3 dan segi 4. Sekarang lanjut. Kita akan mengelompokkan bangun datar itu termasuk segi 4 atau segi 3. Sekarang contoh nomor 1. Di situ ruas garisnya ada 4. Berarti termasuk segi 4. Sekarang nomor 2. Termasuk bangun datar segi 3 karena ruas garisnya ada 3. Sekarang nomor 3. Termasuk bangun segi 4. Nomor 4. Termasuk bangun segi 3. Nomor 5. Termasuk bangun segi 4. Nomor 6. Karena ruas garisnya 3. Maka termasuk segi 3. Terakhir nomor 7, termasuk bangun segi 4. Sudah paham ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang menulis laporan sederhana, sikap persatuan dan kesatuan di sekolah, dan gerakan melatih keseimbangan. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar halaman sekolah. Perhatikan dengan baik gambar halaman sekolah berikut. Kalau sudah diperhatikan, maka kita akan membuat laporan pengamatan gambar.
Kita tuliskan di sini ya, laporan sederhana tentang halaman sekolah yang bersih. Kita tuliskan ciri-ciri halaman sekolah yang bersih. Yang pertama tadi cirinya tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, ada tempat sampahnya. Yang ketiga, ada taman bunga yang bersih. Yang keempat, di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Yang kelima, rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Yang keenam, pot bunga tersusun rapi. Jadi, begitu cara untuk membuat laporan sederhana. Kita tuliskan hal-hal pokok yang ada di dalam gambar. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekolah, maka ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh warga sekolah. Yang pertama adalah mau berbagi dengan teman. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, jika berbuat salah, maka harus segera meminta maaf. Yang kelima, membantu teman yang terkena musibah. Yang keenam, menghargai dan menghormati bapak dan ibu guru. Itu adalah beberapa sikap yang harus kalian terapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita lanjutkan, yaitu gerakan melatih keseimbangan. Untuk melatih keseimbangan ada beberapa gerakan yang dilakukan dalam posisi telentang, miring, atau telungkup. Yang pertama adalah posisi telentang. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Selanjutnya, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Perhatikan video dari guru olahraga kita, yaitu Bapak Yogi. Selanjutnya adalah melatih keseimbangan dalam posisi miring. Yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Selanjutnya, salah satu kaki diangkat, tahan beberapa saat semampunya. Yang ketiga, salah satu kaki ditekuk ke belakang, tahan beberapa saat semampunya. Perhatikan video dari guru olahraga kita, dari Bapak Yogi. Selanjutnya adalah melatih keseimbangan dalam posisi telungkup. Yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Yang kedua, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Untuk lebih mudah mempraktekkan, kalian bisa memperhatikan video dari Bapak Yogi berikut.
Selanjutnya, kita akan belajar pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kita akan mengisi teka-teki silang, menulis laporan sederhana, dan belajar bangun datar segi 5 dan segi 6. Perhatikan teka-teki silang berikut ini. Kalian pasti sudah pernah mengisi teka-teki silang. Nomor 1, mendatar. Mendatar berarti kotak yang tidur. Soalnya, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa ya binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit? Ya, jawabannya adalah kuman. Sekarang soal nomor 1 yang menurun atau kotak yang berdiri. Tidak mengandung air. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah kering. Nomor 2, mengandung air. Jawabannya apa? Basah. Ya, kalian bisa berlatih untuk mengisi teka-teki silang yang lain, bisa mencari di majalah atau di buku yang lainnya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kelas. Kira-kira gambar kelas yang bagaimana ya yang ini? Kita tuliskan di laporan sederhana berikut ini. Ya, kelas yang tidak bersih karena tadi kelasnya terlihat berantakan. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah tadi nomor 1, sampah berserakan. Nomor 2, bangku dan meja berantakan. Nomor 3, vas bunga tidak tertata rapi. Nomor 4, papan tulis kotor. Nomor 5, kaca dan dinding berdebu. Itu adalah ciri kelas yang tidak bersih. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Itu adalah bangun datar. Kita lihat bangun datar itu ruas garisnya ada berapa? Ya, ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti dia termasuk bangun datar segi 5. Selanjutnya, gambar yang bawah, kira-kira berapa ruas garisnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti termasuk segi 6. Kita coba untuk mengelompokkan banyak sisi sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Bangun A sampai E. Sekarang bangun A, bangun datar A. Termasuk banyak sisinya ada 5, sudutnya ada 5, dan titik sudutnya ada 5. Sekarang bangun B, dihitung ruas garisnya atau sisinya ada berapa itu? Ya, ada 6, berarti dia termasuk bangun datar yang sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya 6. Sekarang yang C, termasuk bangun datar yang sisinya 5, sudutnya 5, titik sudutnya juga 5. Sekarang yang E, termasuk bangun datar yang mempunyai sisi 6, sudut 6, dan titik sudut 6. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan mengelompokkan termasuk bangun datar segi 5 atau segi 6 berdasarkan ciri-ciri yang tadi. Nomor 1 tadi contoh itu termasuk segi 5 karena ruas garisnya ada 5. Sekarang nomor 2 termasuk juga bangun datar segi 5 karena ruas garisnya ada 5. Titik sudutnya juga ada 5. Nomor 3 termasuk bangun datar segi 6. Nomor 4 termasuk bangun datar segi 6 karena ruas garisnya juga ada 6. Sekarang nomor 5 termasuk bangun datar segi 5. Mudah bukan anak-anak? Kalian bisa berlatih di buku paket tema kalian di rumah.
Sekian dari Bu Guru, semoga pembelajaran tadi bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.